Bukan dalam artian aku memberikan segalanya buat cowok, tapi aku kecanduan mastur. Annyeonghaseyo, Yusuf Kimimnido. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem kan? Nah, for this time kita akan masuk ke segmen Cuyos Curhatan bersama Yusril. Jadi kali ini aku akan ngebaca curhatan-curhatan dari kalian semua. Nah, sebelum itu, pastikan dulu untuk bantu perekaman channel aku dan cara subscribe, like, dan komen. Follow Instagram aku di @yusrilkim. Follow fans pacar di Facebook yaitu Detektif Teori. Follow juga Twitter aku di @yusrilkim2. Dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada K-popers yang lainnya. Dan bagi kalian yang mungkin pengen curhat, nanti kalian bisa langsung DM aku di Instagram. Sesi curhat itu biasanya dibuka pada hari Selasa dan Sabtu. Oke. Kali ini aku agak sibuk banget, jadi agak lupa respon terhadap curhatan dari kalian. Maaf banget ya yang belum aku respon. Tanpa basa-basi lagi deh, aku juga capek basa-basinya. Kita masuk ke topik pembahasannya. Oke, dimulai dari curhatan pertama. Dia bilang di sini, "Permisi Kak Yusril, maaf mengganggu waktunya. Aku mau curhat nih, gimana cara dapat teman yang banyak dan cara supaya nggak banyak haters. Soalnya, aku ketua OSIS, banyak yang benci dan juga nggak suka. Oh ya, aku juga selalu suka video yang Kak Yusril buat. Semangat terus ya Kak Yusril, dan jaga kesehatan." Oke. Nah, buat kamu ini kan ketua OSIS ya. Jujur, kalau aku selama bersekolah, jadi ketua OSIS itu sering banget dipandang oleh orang lain sebagai orang yang paling sok banget lah, sok berkuasa, sok deket sama guru, sok pintar, sok segalanya. Itu yang ngebuat orang-orang lain itu biasanya kalau di tempat aku ya, itu benci banget sama ketua OSISnya. Jadi ketua OSIS kayak dianggap sebagai apa gitu sama mereka. Dan aku pun juga seperti itu, aku nggak munafik dan aku emang bener menganggap bahwa ketua OSIS ini emang seperti itu. Nah, buat kamu, saran dari aku mungkin supaya kamu nggak di-hate oleh banyak orang, ya kamu kan ketua OSIS ya, bersikap biasa aja sih. Maksudnya nggak usah terlalu ngatur mereka, nggak usah terlalu kayak cari perhatian sama guru yang lain. Itu yang ngebuat siswa-siswa yang lain biasanya kayak nggak suka sama ketua OSIS. Ya mungkin kamu harus mengurangi sifat kamu mungkin yang suka ngatur-ngatur mereka, sok memerintah mereka. Lebih baik kamu ya perbaiki hal tersebut. Atau mungkin kamu bisa juga tanya sama teman-teman sekolah kamu, tanya sama mereka kenapa kamu itu dibenci sama orang lain karena kamu ketua OSIS. Nanti kamu bisa tanyakan dan kamu juga bisa ubah hal tersebut. Untuk dapetin banyak teman itu sebenarnya simpel banget, asalkan kamu itu mau ngebuka hati kamu untuk dapetin teman yang banyak. Kalau hati kamu emang udah tertutup untuk dapetin teman yang banyak, otomatis kamu juga dapetin teman pasti sedikit. Terus kamu juga nanya gimana caranya supaya nggak banyak haters. Ini sebenarnya ya permasalahan dalam diri kamu. Sebenarnya kamu nggak terlalu punya banyak haters, tapi pikiran kamu orang lain itu udah terlanjur negatif. Jadi kamu ngerasa bahwa kamu itu punya banyak haters. Sebenarnya nggak kok. Mulai dari sekarang lebih baik kamu ubah pola pikir kamu dan sekarang lebih positif ya. Lihat bahwa orang lain itu suka sama kamu. Jangan ngelihat orang lain itu benci sama kamu. Oke, fighting buat kamu, semoga semangat ya jadi ketua OSIS. Dan kita akan next. Mau curhat nih Kak, aku lagi suka sama seseorang namanya Kim Taehyung. Ini member BTS kan? Terus asal dia Korea Selatan, ada sebuah band namanya BTS. Oke, gimana biar jadian sama Taehyung? Oke, aku punya caranya. Gampang banget. Kamu tinggal ambil bantal, ambil selimut, matiin lampu dan tidur. Ya, dalam mimpi. Dalam mimpi lah, in your dream. Ini susah banget gitu loh. Aduh, kayaknya ini emang mimpi deh. Oke. Next. Sorry ya, ini emang fakta gitu loh. Masa sih aku harus bohong, ntar kamu makin ini ntar ya. Makin halu ntar parah. Oke, hai Kak, nama aku Ted. Aku pengen curhat nih. Sebenarnya ini bukan masalah aku sih, tapi lebih ke masalah teman aku. Aku punya teman, dia itu selalu jadi yang terbaik di antara murid yang lain. Bisa dibilang itu baik dalam segala hal deh Kak. Kecuali soal perasaan, dia lebih suka menyendiri dengan hal yang dia sukai. Bahkan teman yang lain nganggap kalau dia itu nggak mau berteman sama yang lain. Aku sama dia bisa dibilang dekat lah Kak. Dia suka curhat tentang perasaannya. Dia bilang tentang perasaannya ya, kalau dia sebenarnya itu senyum buat tutupin kesedihannya. Jujur Kak, sebagai teman aku bingung harus ngapain. Aku pernah bilang sama dia kalau dia lagi sedih atau butuh apa-apa bisa curhat ke aku, tapi dia tetap aja sering nutupin kesedihannya. Hei, maaf ya Kak, kebanyakan curhatnya. Makasih banget Kak, setidaknya aku bisa cerita ini ke Kakak. Semangat terus Kak bikin videonya. Oke, thank you so much. Oke, mengenai hal kamu ini, permasalahannya adalah pada teman kamu ya. Teman kamu ini kayak sering nutup dirinya dan terlihat seolah-olah tidak mau berteman dengan yang lain. Oke, sebenarnya teman kamu ini nggak salah. Itu sebenarnya emang permasalahan dalam dirinya sendiri dan ini emang susah banget diatasi oleh banyak orang. Jadi banyak orang yang emang kesulitan untuk bisa berteman dengan orang lain. Dan orang-orang seperti ini juga punya alasan tersendiri gitu loh, kenapa mereka terlihat nggak mau berteman sama orang lain. Maybe
orang tersebut dianggap kurang baik untuk dia sehingga dia nggak mau berteman sama dia, atau mungkin dia punya trauma di masa lampau. Yang dapat aku tangkep, kamu ini pengen teman kamu itu selalu cerita sama kamu apapun kesedihannya. Itu emang nggak bisa deh. Soalnya ada orang yang emang lebih suka untuk menutup kesedihannya sendiri ketimbang membicarakan dengan orang lain. Nggak semua orang itu sama gitu loh. Nggak semua orang kalau saat sedih selalu menceritakan kesedihannya. Nggak semua. Ada orang yang lebih baik menyimpan sebenarnya. Dan menurut aku, ya kamu nggak perlu ngelakuin apapun gitu. Kamu juga nggak perlu tahu masalahnya dia apa. Kamu juga nggak perlu tahu kesedihannya apa. Yang perlu kamu lakukan sebagai teman adalah hibur dia aja. Selalu ada di sampingnya di saat sedih. Itu sih, nggak perlu tahu, cukup ada di sampingnya dia aja, itu sebenarnya udah cukup. Oke? Dan semangat buat kamu. Next, Bang, aku mau curhat. Jadi dulu pas umurku 9 tahun, temanku datang ke rumah. Namanya dia cewek. Pas dia datang, dia ngajak lihat film 18+. Nggak tahu, dulu saking bodohnya aku mau aja. Pas itu aku mau coba ganti suasana, lihat film lain kayak lihat Bang Aci atau Miawak. Terus 1 minggu habis kejadian itu aku main ke rumahnya, kalau nggak salah jam 8 malam, itu kan habis mandi. Terus dia ngajak mempraktekkan itu. Di situ saat itu aku bodoh banget ya, mau aja gitu. Wait, teman kamu cewek melakukannya seperti apa ya? Next, tapi itu cuma sebentar, tapi nggak megang alat kelamin juga. Nah 1 bulan habis itu, aku kayak trauma gitu, mau cerita ke orang lain, tapi takut karena malu, terus aku pendem, jadi stres deh. Tiap mau tidur, aku selalu trauma. Lalu 1 tahun habis kejadian itu, aku selalu dihantui rasa bersalah, kayak kalau aku hamil gimana gitu, tapi untungnya enggak. Kalau gitu, makasih Bang, dah mau dengerin. Oke, what? Jadi, yang buat kamu trauma ini adalah teman cewek kamu. Ini bener cewek kan yang ngebuat hal itu ke kamu. Sebenarnya kalau cewek sama cewek itu bisa hamil nggak sih? Terus dia bilang ini kan sebentar, tapi nggak megang alat kelamin. Aku bingung gitu loh maksud ceritanya seperti apa. Oke, coba kita baca ya. 8 malam itu kan habis mandi, terus dia ngajak mempraktekkan. Di situ saat itu aku bodoh banget, aku mau aja gitu. Diajak mempraktekkan sebentar, tapi nggak megang alat kelamin. Nggak ngerti. Maksudnya kayak gimana ya? Mempraktekkan nih, mempraktekkan. Teman kamu cewek kan? Teman kamu cewek, terus diajak mempraktekkan, tapi sebentar, nggak megang alat kelamin. Nggak ngerti, aku serius sumpah. Intinya, yang jadi permasalahan di sini adalah kamu itu trauma dikarenakan hal tersebut. Oke. Untuk mengatasi ketraumaan kamu sebenarnya yang perlu kamu tanyakan adalah kepada diri kamu sendiri sih, Dek. Kamu tanya sama diri kamu, apa yang bisa membuat kamu nggak trauma lagi? Apa yang bisa membuat kamu ngelupain masalah tersebut? Kamu tanya dalam diri kamu, apa yang pengen kamu inginkan? Apakah kamu pengen permintaan maaf dari orang tersebut? Atau kamu bahkan pengen ngehajar dia? Coba tanya dalam diri kamu, dalam lubuk hati kamu paling dalam, kamu tanyakan, apa yang sebenarnya pengen kamu inginkan dari orang tersebut? Biasanya, keinginan dari hati kamu inilah yang akan ngejawab kamu, supaya kamu bisa melupakan hal tersebut. Intinya, dalam diri kamu ini ada rasa pengen melakukan sesuatu tapi nggak bisa gitu loh. Tanya apa yang ngebuat kamu bisa lega, karena kalau kamu udah lega dan melakukan hal tersebut kepada dia, nanti trauma kamu juga dapat hilang dan memudar seiring berjalannya waktu. Entah kamu harus pukul dia, entah kamu pengen permintaan maaf dari dia, coba tanyain dalam diri kamu ya. Ntar kamu lakuin deh hal tersebut. Tapi ingat, kalau udah mengarah kepada kekerasan ataupun sampai melukai dia, itu lebih baik jangan ya. Kalau kamu mau nampar dia, menurut aku is okay sih kalau tampar doang ya. Tapi kalau udah kayak pakai alat-alat benda tajam, habis itu enggak, jangan ya, nggak boleh. Kalau tampar sekali kayaknya nggak apa-apa deh. Itu emang dianya sih yang salah kan, karena dia ngelakuin hal tersebut kepada kamu, dan hal tersebut sebenarnya nggak boleh banget dilakuin. Tapi jujur aku nggak ngerti sama cerita kamu, serius. Aku mau curhat dan cerita sedikit boleh? Jadi belakangan ini aku lagi kenal sama cowok. Awalnya semua fine-fine aja dan nggak ada masalah. Sampai akhirnya kita saling cerita dan curhat-curhatan. Yang paling bikin aku terkejut adalah pas dia cerita kalau dia itu gay. Padahal di titik itu aku udah have a crush on him, aku udah punya rasa sama dia. Oh my god. Terus aku harus gimana dong, Kak? Aku lanjutin atau udahin aja? Semoga dibales, Kak. Oke, sebenarnya kalau aku di posisi kamu, aku lebih baik kayak ninggalin dia sih. Soalnya kamu udah tahu bahwa dia itu gay, dan dia kayaknya nggak pernah bisa punya perasaan sama kamu. Terus apa gunanya gitu loh? Kamu suka sama dia, tapi dia nggak punya rasa sama kamu. Kamu mau menjalanin hubungan tanpa adanya rasa cinta, hanya kamu doang yang cinta sama dia, mau? Enggak kan? Aku sih ogah banget ya. Jadi daripada yang kita sakit nantinya di akhir, ya lebih baik ninggalin sekarang. Meskipun sakit ya udahlah sih, masih banyak cowok-cowok di luar sana yang lebih baik untuk kamu. Semangat.
Oke, next kita ke curhatan yang berikutnya. Oke, ini curhatnya panjang banget guys. Assalamualaikum kak, curhat di sini aman nggak? Aman dong. Intinya masalah kalian tetap aku rahasiakan. Aku mau curhat ya. Sebelumnya aku berharap kalau informasi yang aku kasih, oke, santai aja. Curhat aku kali ini tentang kelainan seksual yang mungkin aku miliki. Oke. Aku dulu orangnya ekstrovert, suka bergaul sama orang lain dan paling cerewet di antara teman-teman aku. Nah, sebelumnya aku suka nulis dan bikin cerita. Daripada ngerjain laporan keuangan, aku lebih suka buat webpad, entah itu baca ataupun ngetik cerita. Aku menggeluti dunia penulis sejak kelas 9 SMP. Kalau aku gabut, aku suka baca webpad. Nah, disinilah aku mulai kenal sama yang namanya fanfic 21++ karena aku keseringan baca fanfic mature content. Aku jadi kebablasan. Bukan dalam artian aku memberikan segalanya buat cowok, tapi aku kecanduan masturbasi. Buat yang belum tahu masturbasi, langsung aja searching di internet ya, aku nggak mau jelasin. Dan perlu ditekankan lagi, saat itu aku baru kelas 9 SMP. Wow, soyang banget ya. Waktu aku masih SMK, ada seorang guru yang punya indera keenam. Di situ aku mulai takut kalau rahasia aku terbongkar. Dan semua teman-teman aku menjauh dan nggak mau temenan sama aku. Tapi untungnya guru itu baik, ceria, dan easy going. Suka nyebarin energi positif. Dia lebih milih tutup mulut dan nggak mencampuri urusan aku. Tapi setiap kali guru itu natap aku lebih milih senyum tipis dan buang muka. Aku benar-benar takut. Jadi sejak masuk SMK, aku lebih milih jadi pendiam, membatasi pertemanan dan menyukai kesendirian. Bahkan aku merasa kalau aku jadi introvert sekarang. Dari situ aku mulai parnoan, takut ketemu sama orang baru, takut kalau mereka tahu rahasia aku dan menjauh, atau yang paling parah nyebarin ke orang-orang sekitar. Banyak cowok-cowok yang mencoba dekat sama aku, banyak juga yang aku tolak. Itu semua karena aku takut lebih jauh lagi. Aku takut kebablasan dan menghancurkan impian aku. Aku juga gak mau mengecewakan orang tua aku. Aku gak mau cerita ke orang tua, sahabat yang bener dekat pun lebih milih tutup mulut. Cuma aku, Allah, guru, aku, dan mungkin orang yang punya indera keenam yang tahu. Mungkin nanti Kak Yusul juga. Aku cerita Kak Yusul karena aku benar-benar capek sama diri aku sendiri. Udah nyerah banget dalam hidup. Karena gak mau tahu cerita sama siapa. Mau cerita ke orang tua nanti malah dimarahin dan tambah nyusahin. Secara nggak cuma aku yang punya masalah dalam keluarga, pun ujungnya HP juga bakalan disita. Kalau HP disita, aku nggak bisa lanjut nulis dan melanjutkan mimpi kayak seluruh hidup. Dan aku cuma buat webpad dalam diri aku. Aku selalu meyakinkan buat jadi penulis. Aku harus sukses jadi penulis. Ini panjang banget curhatannya. Aku juga pernah benci sama diri aku, pernah berpikir mau mengakhiri hidup. Wow, tapi aku berpikir realistis. Malaikat Ridwan, aku selalu tanya ke diri aku sendiri, apa aku sanggup sampai akhir nanti? Apa di umur 16 tahun aku udah cukup dewasa? Dan buat mikirin hal ini, aku capek kak, nggak tahu harus gimana sama kebiasaanku itu. Mau menghindar rasanya aku udah kecanduan banget. Aku udah coba ikut organisasi dan kegiatan sekolah, tapi otakku nggak kuat. Aku selalu mimisan kalau aku paksain, dan aku pun udah nyaman jadi penyendiri. Aku nggak nyaman di keramaian dan orang-orang baru. Aku bingung kak harus gimana. Oke, sebenarnya kalau aku lihat apa yang terjadi sama diri kamu, ya memang biasa aja sih, normal juga. Kalau kayaknya supaya kamu lebih semangat, perlu nonton Sex Education. Kamu perlu nonton itu kayaknya, karena kamu memang udah kenal dunia dewasa. Aku sarankan aja deh. Jadi sebenarnya film itu juga dapat memberikan kamu motivasi, dan kamu dapat melihat gitu loh, banyak orang di luar sana yang mirip dengan kamu. Cerita dari kamu ini akan ngingetin aku dari salah satu tokoh di film Sex Education. Kalian itu benar-benar mirip banget. Dia itu kayak, gimana aku bilangnya, introvert juga enggak, extrovert juga enggak. Intinya biasa-biasa aja. Dia suka nulis kayak cerita-cerita gitu. Dia suka berfantasi, dan bahkan fantasinya ini liar. Dia bahkan nulis sebuah cerita yang kayak berhubungan tentang seks gitu loh pokoknya. Dan dia ini kayak susah banget untuk dapetin pacar. Dan kamu tahu apa yang dilakuin? Yaps, masturbasi. Dan dia juga punya banyak alat untuk melakukan hal tersebut. Serius, ini aku ngomongnya bablas aja ya. Dia itu punya banyak kayak dildo lah. What I mean adalah, yang apa yang terjadi sama kamu ini sebenarnya biasa-biasa aja. Tapi kamu juga harus membatasi diri kamu supaya nggak terlalu banyak melakukan hal tersebut. Mulai dari sekarang kamu mungkin kayak ya mulai membatasi diri kamu akan hal-hal yang negatif. Kamu juga harus sering berkumpul mungkin sama keluarga kamu. Kalau kamu nggak bisa ikut sama orang lain, ikut organisasi dan sebagainya, lebih baik sekarang kamu berkumpul sama orang tua kamu. Oh ya, kamu bilang bahwa guru kamu punya indera keenam. Nggak semua orang punya indera keenam itu dapat mengetahui rahasia sisi orang lain. Oke, kalau aku sih ya nggak pernah percaya sama orang-orang seperti itu, dan aku juga nggak pernah percaya bahwa setiap orang itu tahu apa dan seperti apa yang kita lakukan. Nggak pernah percaya. Aku cuma percaya bahwa Allah aja yang tahu. Kalau orang manusia sama kita tahu tentang kehidupan kita dari awal sampai akhir, I don't know, dan aku nggak benar-benar percaya sama dia, serius. Jadi yang buat kamu sekarang merasa tertekan itu adalah karena pikiran kamu yang ngerasa bahwa semua orang tahu tentang apa yang kamu lakukan.
Nggak ada yang tahu tentang apa yang kamu lakukan, nggak ada. Kecuali kamu cerita sama orang lain baru dia tahu. Nggak ada yang tahu sebenarnya. Jadi kamu harus tenang, relax. Tapi harus dikurangin mungkin ya. Mulai sekarang kurangin kegiatan tersebut. Fighting, oke? Jangan menyerah. Soalnya banyak kok. Orang-orang seperti kami ini banyak. Nggak cuman kamu. Kamu bukan orang yang aneh. Oke, Kak, aku sekarang lagi down banget. Padahal dari kecil sampai lulus sekolah dasar, aku dikenal pantang menyerah. Tapi setelah masuk SMP dan sampai sekarang, aku merasa aku yang dulu telah hilang rasa pantang menyerah, percaya diri, dan selalu berusaha semuanya telah hilang. Aku juga sempat berpikir, apakah aku harus pergi dari dunia ini? Aku benar-benar butuh seorang yang bisa membangkitkan semangat aku yang dulu. Oke, sebenarnya ini hal simple banget ya permasalahannya. Ini sebenarnya ada pada diri kamu sendiri. Jadi kamu tiba-tiba jadi pantang menyerah dan mudah putus asa, semangat kamu nggak ada. Ini sebenarnya ada permasalahannya itu pada diri kamu sendiri gitu. Tinggal kamu tanyain apa yang bisa buat kamu semangat. Oke, kamu tanya dalam diri kamu apa yang bisa buat kamu semangat, dan kamu nggak perlu semangat dari orang lain. Kamu nggak perlu minta semangat dari orang lain. Oke, yang bisa nyemangatin kamu adalah diri kamu sendiri. Jangan pernah berharap sama orang lain untuk memberikan dukungan sama kamu. Jangan pernah. Oke guys, well done aja untuk sesi curhat kali ini. Nanti kita buka lagi open sesi curhat di kegiatan berikutnya. Nah, kalau kalian mau curhat langsung aja DM aku di Instagram. Itu langsung aja ceritakan permasalahan kalian. Jangan lagi tanya, Kak, boleh curhat lagi nggak? Kak, masih open nggak? Masih kok. Tinggal kalian langsung ceritakan permasalahan kalian seperti apa, ntar aku jawab di video berikutnya. I'm Yusuf Kemami, see you next time. Thanks for watching. I'm so sorry atas salah kata dan ucapan dan tindakan sebagainya. I'm so sorry banget. Annyeong. Fighting.